Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang sedang mengendarai motor di tengah jalanan yang tengah porak-poranda akibat perang. Pria itu bernama Baek Kang Hyuk, seorang dokter spesialis operasi yang sudah sejak lama bekerja di sebuah organisasi rahasia. Dengan segudang pengalaman yang ia kuasai, kini Baek Kang Hyuk ditugaskan di sebuah rumah sakit yang terkenal akan keterlambatannya dalam menangani pasien. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit Hangku. Di rumah sakit itu, ia cukup dibuat terkesima tatkala melihat seorang dokter muda yang berlarian demi bisa menyelamatkan pasien. Akan tetapi semuanya nampak mengecewakan tatkala dokter muda itu ternyata tidak tahu harus berbuat apa-apa setelah berhadapan langsung dengan pasien. Dan dokter muda itu bernama Yang Jaewon. Dengan sejuta pengalamannya, Baek Kang Hyuk pun langsung melakukan operasi demi bisa menyelamatkan pasien tersebut. 여기 디고용 아니고? Keterkejutan Baek Kang Hyuk akan rumah sakit itu tak berhenti dari itu saja. Karena ternyata semua tenaga medis di sana nampak tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan pasien yang notabene-nya rakyat kecil atau memakai BPJS. Walaupun seperti itu, Baek Kang Hyuk tetap berusaha dan dengan mudahnya berhasil melakukan operasi itu dengan waktu yang cukup singkat. Kedatangannya ke rumah sakit itu adalah tugas khusus yang diberikan oleh Ibu Menteri Kesehatan untuk bisa membantu tenaga medis di sana. Berkat operasi yang baru saja ia lakukan, Baek Kang Hyuk pun sudah sangat jelas mengetahui seperti apa keburukan rumah sakit itu. Dan oleh karena itu, ia pun langsung mengeluarkan semua unek-uneknya, sehingga membuat acara yang seharusnya resmi itu kacau balau yang membuat direktur rumah sakit itu cukup marah kepadanya. Akan tetapi, walaupun telah mengacaukan acara tersebut, Ibu Menteri tetap puas dan nampak mendukung penuh keberadaan Baek Kang Hyuk di sana. Setelah meninggalkan ruangan itu, Baek Kang Hyuk kembali bertemu dengan Jaewon yang sedang bergegas telah menerima telepon jika seseorang dilaporkan telah terjatuh ke dalam jurang dan sangat sulit untuk dievakuasi. Sebagai dokter yang ditugaskan di unit gawat darurat, Baek Kang Hyuk pun langsung menyuruh Jaewon untuk menyiapkan sebuah helikopter agar dirinya bisa menyelamatkan orang yang terjatuh ke dalam jurang itu. Setelah helikopter yang dipesan datang, secara mengejutkan Baek Kang Hyuk memaksa Jaewon untuk ikut bersamanya. Karena lokasi TKP juga sangat sulit dijangkau helikopter, pilot yang mengendarai helikopter tersebut menyarankan agar mereka menunggu bantuan datang. Akan tetapi, karena kondisi pasien sangatlah tidak memungkinkan untuk menunggu, Baek Kang Hyuk pun mengambil alih kendali dan langsung menenggelamkan helikopter itu. Setelah diperiksa, pasien mendapatkan cedera cukup parah, terutama di bagian paru-paru dan otak akibat benturan yang sangat keras. Setelah berhasil memberikan pertolongan pertamanya, di dalam helikopter, Baek Kang Hyuk langsung melakukan operasi dengan cara melubangi kelopak korban agar bisa meminimalisir luka sehingga luka tersebut tidak menyebar ke fungsi otak. Mereka akhirnya bisa membawa pasien itu ke rumah sakit dan langsung hendak melakukan operasi. Namun sebelum operasi dimulai, seorang perawat bernama Jang Mi memberitahunya jika dokter spesialis anestesi enggan membantu mereka. Karena kondisi cukup mendesak, Jang Mi pun menghubungi seorang dokter yang belum cukup matang untuk mengenalikan anestesi.
dan dokter ahli anestesi itu bernama Pak Yo. Dan operasi pun dimulai. Dibantu oleh semua dokter-dokter yang belum cukup berpengalaman, Baek Kam-hyuk berusaha keras secepat mungkin menyelesaikan operasi tersebut sebelum nyawa korban tak tertolong. Ia mengoperasi bagian otak dan paru-paru dengan penuh keyakinan, yang membuat Jaewon cukup dibuat terkesima akan kepiawaian dokter Baek Kam-hyuk ini. Operasi di bagian otak dan paru-paru itu seharusnya berlangsung lebih dari 6 jam. Namun Baek Kam-hyuk berhasil menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 2 jam, yang membuat Jaewon semakin terkesima akan keahliannya itu. Setelah operasi itu selesai, secara mengejutkan Baek Kam-hyuk menawari Jaewon untuk menjadi muridnya yang senantiasa akan terus mendampingi. Akan tetapi, Jaewon tak bisa semudah itu saja menerima tawaran tersebut, karena ia harus terlebih dahulu meminta izin kepada pembimbingnya yang dikenal sebagai guru yang sangat galak. Pembimbing Jaewon itu bernama Han Yurim, seorang dokter senior yang melakukan semua pengobatan berdasarkan buku pelajaran. Baek Kam-hyuk yang ingin membentuk timnya sendiri juga mengajak perawat Jangmi untuk bergabung bersama timnya yang nantinya akan terus siap siaga kapanpun dan dimanapun mereka berada. Sementara Jaewon sendiri, nampaknya ia tidak mendapatkan izin dari Dr. Han yang bahkan mengancam akan mengeluarkan Jaewon jika sampai menjadi murid Baek Kam-hyuk. Dr. Han diketahui sangat dekat dengan direktur rumah sakit itu, yang memang tidak menyukai keberadaan Baek Kam-hyuk yang dinilainya sering membantu pasien BPJS. Di ruangan dokter Baek Kam-hyuk sendiri dipenuhi dengan banyak foto yang semuanya berisi foto dirinya dengan para pasien yang telah berhasil ia selamatkan. Orang-orang di foto itu berisi kebanyakan rakyat-rakyat miskin, yang jangankan untuk berobat, membeli sesuap nasi pun mereka sangat sulit. Melihat dedikasi tinggi dan jiwa penolong yang dimiliki Dr. Baek, kini Jaewon pun luluh dan bersedia menjadi muridnya. Sebagai murid pertamanya, Dr. Baek Kam-hyuk tidak akan memanggil Jaewon dengan nama aslinya, sampai Jaewon berhasil membuktikan jika dirinya adalah dokter terbaik di Korea. Bergabungnya Jaewon tentu saja membuat Dr. Han semakin marah. Puncaknya, ia memberitahu semua dokter dan perawat di rumah sakit itu agar tidak memberikan bantuan kepada Jaewon. Jaewon pun tentu saja lemas menepati fakta itu. Namun Dr. Baek berhasil menguatkan tekadnya sehingga dirinya bisa ingin membuktikan jika pilihannya adalah tepat. Diceritakan, tim yang dibentuk oleh Dr. Baek bernama tim trauma yang akan bertugas untuk menolong pasien-pasien darurat yang kapanpun dan jam berapapun mereka harus siap siaga. Seperti saat itu, di saat mereka hendak tidur, mereka harus kembali bergegas karena telah terjadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan satu keluarga koma parah. Scene lalu berpindah, kita diperlihatkan Pak Direktur yang menyuruh Pak Yu menjadi mata-matanya untuk melaporkan semua aktivitas dan setiap rencana yang akan dilakukan oleh Dr. Baek Kam-hyuk. Kembali ke Dr. Baek, mereka tak buang waktu lama dan langsung mengoperasi pasien yang kecelakaan. Kecelakaan yang menimpa pasien tersebut membuat organ hatinya hancur, sehingga walaupun pendarahan bisa mereka kendalikan, hal itu tak akan cukup untuk mempertahankan nyawanya. Sebagai solusi, jalan satu-satunya adalah donor organ. Namun mereka juga sadar jika pasien adalah rakyat kecil yang mungkin tidak akan mampu membeli organ semahal itu. Di tengah kondisi itu, perawat Jangmi memberitahu mereka jika tadi siang ada pasien yang mati otak yang telah menyetujui jika dirinya meninggal semua organnya bersedia dinonorkan. Namun sayang, walaupun seperti itu, mereka harus memastikan terlebih dahulu jika golongan darah si pendonor dan yang akan menerima donor organ itu memiliki golongan darah yang sama. Pasien yang harus segera menerima donor itu bernama Agus.
Dan ternyata Agus adalah anak dari pasien yang mendonorkan organ tubuhnya. Karena memang ternyata kecelakaan yang dialami oleh Agus terjadi di saat mereka akan mengambil jenazah sang ayah. Setelah mengetahui fakta itu, mereka pun langsung mengambil hati milik ayah pasien dan mendonorkan hati itu kepada anaknya. Setelah selesai, dokter baik pun menyadari sesuatu jika kecelakaan itu juga menimpa adik Agus yang bernama Yuli. Ia sadar jika organ tubuh sangatlah mahal dan sangat khawatir jika dokter yang saat ini mengoperasi Yuli tidak mendonorkan organ ayahnya itu. Sehingga tak banyak buang waktu lagi, ia pun langsung menerobos ruang operasi kedua. Sesampainya di sana, kecurigaannya ternyata benar jika para dokter di sana memilih jalan takdir daripada mendonorkan organ tubuh. Yuli mengalami rusak ginjal yang mengharuskan ginjalnya harus diganti. Dokter baik Kamjuk memperingati Jaewon jika donor ginjal itu harus selesai dalam waktu 30 menit. Para dokter di sana menertawakan perkataan baik Kamjuk itu. Karena memang donor ginjal itu paling cepat harus 3 jam. Dan ini dokter Baikak juga akan menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Dengan pengalaman dan percaya diri yang sangat tinggi, dokter Baikak Yuk dibantu Jaewon mampu membungkam para dokter di sana dengan menyelesaikan donor ginjal itu dalam waktu 24 menit saja. Walaupun kinerja baik Habib sangat baik, hal itu tak cukup untuk membungkam para pembenci. Seperti saat itu, Dr. Han dan wakil direktur kembali memperingatnya agar tidak bertindak seenaknya, apalagi terus menghamburkan uang rumah sakit. Mereka bahkan akan memotong anggaran tim trauma atau tim dokter Baik Habib agar bisa menghemat uang. Baik Habib tentu saja marah. Karena setahunya, uang subsidi dari pemerintah seharusnya yang paling besar untuk tim mereka. Karena harus menyelamatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan nyawa. Bukan seperti sekarang, yang anggarannya terus dipotong oleh rumah sakit. Dengan kemarahannya, dokter baik pun pergi meninggalkan Dr. Han dan Pak Wakil Direktur yang semakin membencinya. Untuk menenangkan diri, Dr. Baik Kamhyuk menyuruh Jaewon berdandan setampan mungkin, karena dirinya ingin makan malam bersama tim barunya itu. Ia juga menyuruh perawat Jangmi agar berdandan layaknya wanita pada umumnya. Di sebuah restoran yang sangat mahal, mereka pun makan bersama. 차려입고 올 걸 그랬나? 집 앞이라 너무 대충 왔다. Di tengah makan malam yang baru saja dimulai itu, mereka mendapatkan kabar jika rumah sakit kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan. Karena waktu adalah taruhan, dokter baik pun mengajak Jaewon menunggangi sepeda motor agar bisa cepat sampai ke tujuan. Namun naas, sesampainya di rumah sakit, orang yang kecelakaan itu sudah tak bernapas lagi. Hal itu menyadarkan Jaewon jika kini di tim mereka diwajibkan siap siaga. Karena sedikit pun mereka lengah, maka jantung pasien akan berhenti berdetak. Sehingga baik mereka lelah maupun kurang tidur, mereka harus yang pertama kali siap siaga. Beberapa hari mereka terus berlari, melakukan operasi dan menyelamatkan pasien. Kebanyakan dari pasien yang mereka tolong dari kalangan menengah ke bawah atau yang menggunakan BPJS yang membuat tim mereka lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan. Hal itu menyebabkan di saat rapat bulanan, dokter baik sebagai tim trauma dihajar habis-habisan karena dinilai sebagai tim yang sangat boros dan tidak bisa menghasilkan uang. Dr. Han yang paling sakit hati oleh Baik Kamhyuk karena telah mengambil Jaewon darinya sangat puas dalam menggoreng Dr. Baik.
Namun untungnya saat itu Dr. Baik Kang Hyuk mendapatkan telepon akan kedatangan pasien darurat yang kecelakaan yang nyawanya sangatlah di ujung tanduk. Dr. Han juga mendapatkan telepon yang sama yang memberitahunya jika putri satu-satunya telah kecelakaan. Dan ternyata pasien yang dimaksud adalah anak dari Dr. Han sendiri yang bernama Jiong. Dr. Han langsung bergegas memohon diampuni. Ia memohon agar Baik Kang Hyuk bisa menolong putrinya itu. Kondisi jantung Jiong sangatlah parah. Mereka harus sesegera mungkin mengoperasi jantungnya itu, sehingga Dr. Baik harus bisa cepat sekali, karena di dalam kondisi ini, Jiong bisa saja meninggal di saat operasi itu berlangsung. Lagi dan lagi, Dr. Baik berhasil melakukan kemustahilan. Ia mengoperasi jantung Jiong dengan cara wajar, yang mana dirinya menutup luka di jantung dengan potongan sarung tangan plastik yang membuat mereka memiliki waktu 10 menit sebelum jantungnya tidak tertolong. Hal itu membuat Jaewon semakin terkesima akan dibuatnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Dr. Baik bisa menyelesaikannya dalam waktu 9 menit saja, sehingga nyawa Jiong pun terselamatkan. Seusai operasi, Jiwon mencari informasi tentang cara operasi tersebut. Menurut Wikipedia, cara tersebut memang benar adanya. Namun di sini, ia salfok dengan tato yang ada di tangan dokter yang mempopulerkan cara tersebut. Tato itu berlambang sebuah organisasi rahasia yang sampai saat ini masih disembunyikan. Hal itu membuatnya curiga jika Dr. Baik adalah anggota dari organisasi rahasia itu. Sementara itu, berkat Dr. Baik yang berhasil melakukan donor kepada Agus dan Yuli, Menteri Kesehatan bersedia membayar kerugian yang digembor-gemborkan oleh direktur rumah sakit. Hal ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat, sehingga para media berdatangan ingin mewawancarai Dr. Baik Kang Hyuk. Namun, pada saat itu, tiba-tiba sebuah telepon darurat membuat Baik Kang Hyuk meninggalkan para media. Ia langsung menghubungi Yang Jaewon yang saat itu sedang belajar. Dalam pembelajarannya, ia menemukan sebuah artikel tentang Blackwing dan tato yang mirip dengan milik Dr. Baik Kang Hyuk. Blackwing adalah sebuah organisasi militer terbesar di dunia yang keberadaannya sangat dirahasiakan. Mereka bertujuan melindungi klien VIP di daerah konflik, melakukan operasi pertempuran, termasuk misi penyelamatan. Kemampuan tempur mereka melebihi pasukan khusus. Karena risiko tinggi yang dihadapi, setiap misi mereka harus membawa tenaga medis. Dan tenaga medis itu disebut sebagai senjata manusia. Dan orang tersebut adalah Dr. Baik Kang Hyuk. Saat Jaewon menanyakan kepada Dr. Baik, ia hanya menjawab bahwa Dr. Baik melakukannya untuk mencari uang karena mereka membayar dengan sangat mahal. Di waktu itu, tiba-tiba kode hitam berbunyi, menandakan ada kasus serius di pusat trauma. Di sana terjadi kecelakaan beruntun yang menimbulkan banyak sekali korban luka. Karena kecelakaan itu terjadi di sebuah jembatan, beberapa kendaraan jatuh ke bawah. Banyak pasien dibawa ke rumah sakit Hangguk melalui ambulan dan helikopter. Selain itu, di tempat kejadian masih banyak korban yang belum bisa diselamatkan, terutama yang jatuh ke bawah jembatan. Dr. Baik Kang Hyuk menyuruh perawat Janmi untuk menghubungi semua dokter yang lainnya. Sementara ia dan Jaewon akan terjun langsung ke lokasi kecelakaan. Sesampainya di lokasi, ia segera mengelompokkan pasien yang masih sadar atau tidak sadar. Di sana ada seorang anak kecil perempuan yang menangis dan meminta agar kakaknya segera diberikan pertolongan. Sementara itu, ada pasien lain juga yang terkena tusukan besi dan harus segera diselamatkan. Dr. Baik Kang Hyuk langsung meminta Jaewon untuk segera pergi ke rumah sakit dan mengoperasi pasien tersebut. Awalnya, Jaewon tidak percaya diri, akan tetapi Baik Kang Hyuk sangat percaya kepadanya. Sementara itu, ada pasien gawat lainnya, yaitu kakak dari anak perempuan tadi. Baik Kang Hyuk mulai kebingungan karena pasien kritis semakin banyak yang diantarkan ke rumah sakit Hangguk. Jika ia mengurusnya sendirian, ia akan kewalahan. Ia pun lantas meminta bantuan Dr. Han untuk membantunya.
Awalnya Dokter Han enggan mau membantu. Namun, menurut Jiong, ayahnya akan terlihat sangat keren tatkala sedang memegang pisau bedah. Dan pada akhirnya, Dokter Han pun bersedia membantu Dokter Bai Kang-hyu. Setelah selesai menangani pasien di lokasi kecelakaan, Bai Kang-hyu kembali ke rumah sakit dan bersiap melakukan operasi. Namun saat membutuhkan dokter anestesi, lagi dokter anestesi menolak membantu. Di tengah situasi sulit itu, Pak Yu pun bersedia membantu operasi. Sebenarnya, operasi hampir berhasil, namun tiba-tiba terjadi pendarahan hebat, dan Pak Yu melaporkan bahwa tekanan darah pasien meningkat drastis. Dokter Bai Kang-hyuk mencoba berpikir keras untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dokter Han sangat panik. Akan tetapi, Bai Kang-hyuk tetap yakin bahwa pasien ini kemungkinan besar memiliki kanker. Ia harus mencari tahu penyebabnya. Bai Kang-hyuk pun mencoba untuk tetap tenang. Ia lalu meroboh ke dalam rongga-rongga tubuh pasien dan menemukan akar permasalahannya. Setelah itu, tekanan darah pasien pun stabil. Sisanya, Dokter Bai Kang-hyuk meminta Dokter Han untuk menjahit tubuh pasien, sementara ia harus melihat pasien yang lainnya. Di luar ruangan operasi, Dokter Jaewon sempat gugup, meski akhirnya ia berhasil mengoperasi pasien tersebut. Bai Kang-hyuk kemudian datang dan langsung mengajarinya cara menjahit di bagian antara usus dan lemak. Saat itu, tiba-tiba terdengar kode biru dari pasien lain yang sedang ditangani oleh orang lain. Beruntung dokter tersebut mau menerima masukan dari dokter baik, sehingga mereka berdua bisa bekerja sama untuk menyelamatkan pasien tersebut. Kecelakaan di jembatan itu membuat semua orang sangat khawatir. Dan untung saja berkat dokter Bai Kang-hyuk yang tiba di lokasi kejadian, korban bisa diminimalisir. Berkat aksinya itu, banyak media yang ingin mendapatkan penjelasan dari dokter baik. Sehingga ia pun maju bersama Jaewon untuk menghadapi media. Dokter Bai Kang-hyuk dengan tegas menyatakan bahwa semua pasien yang datang ke rumah sakit Hankook berhasil diselamatkan. Para wartawan yang ada di sana langsung memberikan selamat kepadanya dan memujinya sebagai dokter yang sangat hebat. Bai Kang-hyuk tidak ingin menyomongkan dirinya di hadapan para wartawan. Ia justru memperkenalkan Jaewon yang selalu setia mendampinginya. Ia juga menyebutkan nama-nama penting seperti perawat Yang Mi serta bantuan dari seniornya yaitu Dr. Han. Dan tak lupa ia juga memperkenalkan ahli anestesi Dr. Park Yu yang memiliki andil besar dalam keberhasilan ini. Setelah itu, ia juga mengajukan sebuah permintaan, yang mana ia ingin tim spesialis bedah trauma diprioritaskan untuk meminta tambahan staf medis serta anggaran yang cukup. Di waktu yang sama pula, Pak Direktur yang sedang kesal tiba-tiba menerima telepon dari Menteri Kesehatan. Dan akibatnya, sekarang Menteri Kesehatan menyuruh Pak Direktur Rumah Sakit untuk mengikuti keinginan Dr. Bai Kang-hyuk. Hal itu semakin membuat Pak Direktur muak kepada Dr. Bai Kang-hyuk. Direktur enggan menuruti keinginan Bai Kang-hyuk itu. Baginya itu hanya akan menjadi pemborosan uang saja. Belum lagi soal helikopter yang digunakan untuk menjemput pasien. Bayangkan dalam 1 minggu ini saja sudah ada 5 kali panggilan helikopter. Dan mereka membayangkan berapa besar biayanya jika semua keinginan Dr. Bai Kang-hyuk dituruti. Karena kesal akibat kebanyakan helikopter yang berdatangan, wakil direktur pun diam-diam menyuruh kepala Basarnas agar tidak memberikan helikopter kepada Bai Kang-hyuk. Kejadian itu tak sengaja disaksikan langsung oleh Dr. Han yang kini sudah berada di tim Bai Kang-hyuk. Hari itu, tiba-tiba tim menerima telepon darurat, ada korban yang jatuh dari gunung. Saat Dr. Baik meminta agar helikopter segera dikirimkan, Basarnas mengkonfirmasi jika mereka tak akan lagi mengirimkan helikopter untuk Dr. Baik. Karena helikopter tidak bisa digunakan lagi, mereka pun segera bergegas menuju gunung untuk menjemput korban dan mengangkutnya ke rumah sakit.
Di dalam mobil itu, dokter baik berusaha keras menyelamatkan pasien dengan cara melubangi kelopak korban agar infeksinya tidak menyebar ke fungsi otak. Namun tiba-tiba, Jaewon merasa dilema melihat kondisi pasien yang tampak sangat sulit untuk diselamatkan. Ia lalu menyuruh dokter baik untuk menyerah saja, terlebih karena sekarang banyak pihak yang ingin menentang mereka semua. Akan tetapi, dokter baik tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah keselamatan pasien. Saat sampai ke rumah sakit, dokter baik langsung membindai kelopak korban. Hasilnya sangat mengejutkan. Pasien mengalami kelumpuhan otak karena telat mendapatkan penanganan. Dan kini pasien sangat sulit untuk diselamatkan. Dokter baik kami benar-benar terpukul. Seharusnya mereka menggunakan helikopter agar pasien bisa cepat ditangani dan memiliki kesempatan lagi untuk tetap hidup. Dokter hanya mendengar soal helikopter seketika curiga bahwa masalah helikopter disebabkan oleh wakil direktur yang pasti sudah menghasut kepala Basarnas agar tidak mengirimkan helikopter. Akibatnya, mereka tidak bisa menolong pasien tepat waktu. Kini Jaewon sangat stres dan kecewa. Di tengah kondisi itu, dokter baik pun menceritakan sebuah kisah tentang dirinya. Ia masih ingat kisah ayahnya yang meninggal tanpa mendapatkan penanganan. Kasus seperti itu masih sering terjadi hingga sekarang. Dan itulah alasan dirinya tidak akan menyerah, walaupun banyak orang-orang yang menentang kepada mereka. Sementara itu, di ruangannya, Pak Direktur dan wakilnya berencana akan menghabisi karir Baik Kang-hyuk dengan cara menfitnahnya telah melakukan malapraktek yang pastinya akan menghancurkan Baik Kang-hyuk sampai ke akarnya. Akibat aksi yang dilakukan oleh direktur dan wakilnya itu, Dr. Han mendapatkan kabar dari rekan-rekan dokternya bahwa rumah sakit Hankook sedang diadakan konferensi pers terkait dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Dr. Baik Kang-hyuk. Wakil direktur juga mengundang para wartawan untuk membongkar siapa sebenarnya Baik Kang-hyuk. Selain itu, ia juga berencana menjatuhkan Menteri Kesehatan, mengingat Dr. Baik Kang-hyuk adalah orang yang sangat dekat dengan Ibu Menteri Kesehatan. Di waktu yang sama pula, Jaewon dan Jang Mi sedang berusaha mendapatkan pembuluh darah buatan. Namun, petugas di sana menolak memberikannya. Jaewon dan Jang Mi akhirnya nekat mencuri pembuluh darah buatan itu. Selain itu, Dr. Han datang dan memberitahu Jaewon bahwa wakil direktur sedang membawa anak media untuk melaporkan Dr. Baik Kang-hyuk atas tuduhan malpraktek. Jaewon pun bergegas memberitahu hal itu kepada Dr. Baik Kang-hyuk, meminta agar ia segera datang ke konferensi pers tersebut dan membantah semuanya. Namun, saat itu, prioritas utama Dr. Baik Kang-hyuk adalah menyelamatkan pasien, dan ia tidak mempedulikan karirnya. Konferensi pers itu pun dimulai dengan tangisan ibu pasien, diikuti dengan berbagai kebohongan yang dibuat oleh wakil direktur itu untuk memanas-manasi awak media. Di tengah kebohongan dan kemunafikan itu, tim trauma yang dipimpin Dr. Baik Kang-hyuk pun tiba. Kedatangan Dr. Baik ke sana disambut dengan isak tangis serta makian dari ibu korban. Namun, Dr. Baik Kang-hyuk tetap tenang dan menjelaskan kepada semua orang bahwa tindakan penyelamatannya bukanlah malapraktek. Ia sudah menyiapkan materi dan bukti bahwa tindakannya masih sesuai prosedur. Ia juga menjelaskan bahwa ada pasien lain dengan kasus serupa yang berhasil selamat. Pasien yang dimaksud adalah pasien pertama yang Jaewon selamatkan saat pertama kali naik helikopter saat di awal film. Bedanya, pasien pertama ditrol menggunakan helikopter, sehingga bisa mencegah infeksi yang menyebar ke fungsi otak. Sedangkan pasien kedua hanya menggunakan ambulans, sehingga penanganannya menjadi terlambat dan infeksi keburu memakan fungsi otak korban. Saat itu, terungkap bahwa orang yang menahan helikopter adalah wakil Pak Direktur itu, sehingga membuatnya disoraki dan malu semalu-malunya. Hal itu terungkap setelah Kepala Basarnas mau memberikan kesaksian dan terbukti bahwa wakil Pak Direktur orang yang melarang penerbangan helikopter untuk menyelamatkan pasien.
Mendengar hal itu, ibu korban pun langsung menapa wakil Pak Direktur di hadapan semua orang. Di samping itu, diceritakan berbarengan dengan konspirasi pers itu, ada masalah lain yang harus segera diselesaikan. Diceritakan saat itu, Dr. Baikam Yuk menerima telepon dari Menteri Kesehatan yang memerintahnya untuk segera pergi ke negara Sudan di Afrika karena negara itu tengah kewas akibat perang persaudaraan. Dan seorang tentara Korea yang sedang bertugas di sana terkena beberapa kali tembakan. Orang yang dimaksud itu bernama Kapten Lee. Karena hanya Dr. Baikam Yuk yang memiliki pengalaman menangani luka tembak, sehingga ia harus segera berangkat ke Sudan untuk menyelamatkannya. Dr. Baikam Yuk mengajak Jaewon, perawat Yami, dan juga Park Yu untuk ikut ke Afrika. Sementara mereka pergi, semua urusan di rumah sakit akan diserahkan kepada Dr. Han. Dan singkat cerita, Dr. Baikam Yuk dan timnya pun akhirnya tiba di Sudan, Afrika Selatan. Namun naasnya, rumah sakit militer di sana telah diserang oleh pemberontak, sehingga Kapten Lee Hyong-ju terpaksa disembunyikan di rumah sakit terpencil. Sayangnya, karena fasilitas yang minim, kondisi Kapten Lee semakin memburuk. Saat sampai di lokasi, mereka disambut oleh seorang dokter bedah militer dari Korea bernama So Gong-ju. Tanpa membuang waktu, Dong-ju sesegera mungkin membawa mereka untuk melihat kondisi Kapten Lee. Peluru masih bersarang di tubuhnya. Sekarang tubuhnya mengalami infeksi parah. Ia juga menunjukkan tanda-tanda anemia dan mereka tidak memiliki banyak kantong darah. Keadaan semakin genting dan waktu semakin menipis, sangat mustahil bagi mereka bisa menyelamatkan Kapten Lee dengan kantong darah yang sedikit, mengingat operasi harus memerlukan banyak sekali darah. Untuk saat ini, mereka hanya bisa berusaha menghentikan infeksinya saja. Namun, dalam kemungkinan terburuk, Kapten Lee mungkin harus diamputasi. Sementara itu, di Korea, rencana Menteri Kesehatan mengirim Dr. Baikam Yuk ke Sudan bertujuan untuk membantah kalau Dr. Baikam Yuk tidak pernah melakukan malapraktik. Seluruh negara menyoroti kasus ini. Nama baik Dr. Baikam Yuk berada di dalam nasib dan keselamatan Kapten Lee. Di Sudan, Afrika Selatan, Dr. Baik dan timnya mulai mengeluarkan peluru dari tubuh Kapten Lee. Mereka memulai dengan tangan yang pertama. Namun baru menyelesaikan satu tangan saja, mereka sudah menghabiskan satu kantong darah. Dr. Baikam Yuk terpaksa mengambil keputusan sulit. Dengan kondisi yang semakin genting, ia kemudian mengambil alat pemotong tulang. Setelah operasi selesai dan tim beristirahat, Pak Giyu yang ditugaskan sebagai mata-mata segera melaporkan hasil operasi itu kepada Pak Direktur. Dan sayangnya, hal itu diketahui langsung oleh perawat Janmi. Ia sangat kecewa dengan Pak Yu dan berpesan agar ia lebih baik segera memberitahu hal ini kepada Dr. Baikam Yuk sebelum Baikam Yuk mengetahuinya sendiri. Saat itu, kondisi Kapten Lee tiba-tiba sangat memburuk. Ia sangat membutuhkan darah, akan tetapi tidak ada kantong darah yang tersisa. Perawat Jamli pun berinisiatif untuk mendonorkan darahnya. Menurut Dr. Baik, jika Kapten Lee terus berada di dalam rumah sakit itu dengan darah yang terbatas, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Dr. Baikam Yuk pun memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat. Dr. Baikam Yuk membawa Kapten Lee ke sebuah markas besar organisasi tempat ia dahulu bekerja, yaitu Black Wing. Setibanya di sana, para penjaga menanyakan siapa mereka. Di tempat itu, Dr. Baik memperkenalkan dirinya dengan nama Malak, sambil menunjukkan tatonya dan meminta penjaga untuk memanggil ketua dari organisasi itu. Setelah mengkonfirmasi identitasnya sebagai Malak, Dr. Baik Yuk diperbolehkan masuk ke dalam markas. Nama Malak sangat terkenal di dalam organisasi itu, karena banyak orang yang berhutang nyawa kepadanya. Karena Dr. Baik pernah menolong mereka saat melakukan misi di Afghanistan.
Melihat kondisi pasien yang sangat parah, orang-orang di sana merasa ragu apakah ia bisa diselamatkan atau tidak. Namun, karena yang membawanya adalah malak, mereka yakin bahwa pasien ini akan tetap hidup. Saat operasi berlangsung, tiba-tiba Jangmi merasa sangat lelah dan akhirnya pingsan. Ketika ia sadar, operasi Kapterli pun telah selesai. Tanda-tanda kesehatannya juga cukup stabil. Namun, sekarang mereka menghadapi masalah lain, yaitu cara mereka kembali ke Korea. Mengingat di luar sana banyak pihak pemberontak yang sedang mengincar mereka dan pastinya keselamatan mereka sangatlah terancam. Namun, ternyata tidak sulit bagi seorang malak untuk mendapatkan pesawat. Bukan sembarang pesawat, akan tetapi sebuah jet pribadi milik pimpinan organisasi rahasia itu. Di Korea, berita tentang Dr. Baik Katup yang pernah bergabung dengan organisasi Blackwing akhirnya terdengar oleh Menteri Kesehatan. Ia pun memberikan pernyataan resminya bahwa memang benar jika Dr. Baik Katup pernah bekerja di organisasi tersebut dan dibayar dengan sangat mahal, dan uang yang didapatkan selalu Dr. Baik sumbangkan untuk memberi perawatan medis dan obat-obatan. Kedatangan Dr. Baik disambut meriah karena ia berhasil membawa pulang Kapten Lee dengan selamat. Saat hendak membawa Kapten Lee ke rumah sakit Hankook, di tengah perjalanan, Dr. Baik mendapatkan kabar bahwa selama ini Dr. Han merawat pasien dengan mengikuti jejaknya. Bahkan saat ini, Dr. Han sendiri sedang terjun langsung ke lapangan, tempat lokasi sebuah kebakaran hebat. Dr. Baik Kap-yuk segera mungkin menyusul Dr. Han. Seperti biasa, Dr. Baik Kap-yuk menyarankan agar korban-korban dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan tingkat keparahan luka mereka. Di tengah kondisi itu, tersiar sebuah kabar jika di lantai bawah tempat kebakaran mereka terjadi banyak tabung oksigen yang akan memicu ledakan besar. Mereka harus sesegera mungkin bergegas sebelum terjadi ledakan yang besar itu. Saat operasi evakuasi berlangsung, satu pasien masih tertinggal di dalam. Dr. Baik Kang-yuk langsung berlari mendekati pasien tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan mengakibatkan besi panas menusuk tubuhnya. Di perjalanan kembali ke rumah sakit, Dr. Baik tak sanggup lagi menahan lukanya. Hingga sampai di detik-detik terakhirnya, ia pun menyampaikan pesan penting kepada Jaewon agar berani mengambil tindakan dan jangan menggunakan buku pelajaran sebagai panduan dalam menangani pasien darurat. Jaewon yang dulunya sering ragu, kini dihadapkan pada keputusan besar yang harus dibuat dengan cepat. Tanpa ragu, Jaewon memasuki ruang operasi tanpa melakukan CT scan terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi seperti ini, CT scan sangatlah diperlukan agar mereka bisa mengetahui sedalam apa besi paras yang akan mereka operasi. Dan jika salah operasi, maka akibatnya sangatlah fatal. Akan tetapi, karena CT scan sangatlah lama, besar kemungkinan besi panas itu akan menyerang organ penting. Sehingga Jaewon pun tetap pede dan melakukan operasi tanpa CT scan terlebih dahulu. Semua tim kemudian bersiap melakukan operasi. Mereka harus bisa menyelamatkan Dr. Baik Kang-yuk. Dan Jaewon yakin bahwa ia dan timnya mampu melakukannya. Dan singkat cerita, operasi Dr. Baik Kang-yuk pun berhasil. Kini ia sudah siuman. Dr. Baik Kang-yuk tersenyum dan bangga dengan muridnya itu. Sehingga untuk pertama kalinya, Dr. Baik Kang-yuk memanggil Jaewon dengan nama aslinya, yaitu Dr. Yang Jaewon. Wah! Sementara itu, di Korea Selatan, aksi heroik Dr. Baik yang menyelamatkan Kapten Lee menjadi berita utama di mana-mana. Permintaan Dr. Baik ingin disediakan sebuah helikopter medis agar bisa cepat menjemput korban. Menurut Dr. Baik, di pusat trauma, setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Dan oleh karena itu, helikopter sangatlah diperlukan. Untungnya, pemerintah mulai merencanakan pengadaan helikopter.
untuk seluruh negeri Korea. Akan tetapi, dengan banyaknya orang yang menyukai Dokter Baek, Pak Direktur tetap membencinya. Pak Direktur bahkan akan tetap bersikeras tidak akan menyetujui pengadaan helikopter di Rumah Sakit Hankook. Dirinya bahkan bersumpah berencana akan memecat Dokter Baek dari Rumah Sakit Hankook. Pak Direktur menanyakan alasan Dokter Baek yang bergabung dengan Rumah Sakit Hankook, bukan memilih rumah sakit lain yang lebih elit dan lebih besar anggarannya. Mendengar pernyataan itu, Dokter Baek pun menjawab dan berkata, ia lalu bercerita, dahulu kala saat ayahnya mengalami kecelakaan, tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya. Namun di rumah sakit terakhir, yaitu Rumah Sakit Hankook, ada seorang dokter yang tetap berusaha menyelamatkan ayahnya, walaupun akhirnya ayahnya tetap meninggal dunia. Dan dokter itu adalah Pak Direktur saat 25 tahun yang lalu. Aksi Pak Direktur 25 tahun yang lalu mampu menginspirasi Baek Kam-hyuk untuk menjadi seorang dokter dan berusaha keras menyelamatkan korban seperti Pak Direktur 25 tahun yang lalu. Namun sekarang entah kemana dokter 25 tahun yang lalu itu yang semangatnya dibutakan oleh uang. Setelah merenung, Pak Direktur pun akhirnya sadar. Ia pun menyetujui pengadaan helikopter medis di Rumah Sakit Hankook. Dan singkat cerita, sebuah helikopter dan landasan barunya resmi diadakan di Rumah Sakit Hankook. Saat peresmian helikopter itu, tiba-tiba Baek Kam-hyuk mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kecelakaan besar. Tanpa pikir panjang, Dokter Baek Kam-hyuk pun segera mengakhiri sambutannya dan langsung mengajak Jaewon untuk segera pergi ke lokasi kecelakaan tersebut. Dan film pun tamat, ditutup ending yang lumayan epic. Kabarnya drama ini sudah mendapatkan season ketiganya, dan pastinya season keduanya akan segera dirilis. Sekian dari kami. Setelah ini, kita akan merangkum drakor yang sangat terbaru yang berjudul Newtopia yang dibintangi oleh si cantik Jisoo dari Blackpink.